Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan, diberkahi rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Cinta Bernoda Darah, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian kedua, Siluman Keji. Kok Bincu dan 3 orang adik seperguruannya bergerak maju, menerjang wanita itu. Akan tetapi mereka terhuyung mundur dan tubuh Kok Cheng Chu yang sudah dingin terlempar ke arah mereka, diiringi suara ketawa wanita itu. Melihat keadaan Kok Cheng Chu yang sudah menjadi mayat, Kok Bincu cepat menyambar dan memeluk adik termuda ini dengan penuh kesedihan. Adapun 3 orang adik seperguruannya yang lain berdiri dengan sikap siap, namun ragu-ragu untuk menerjang tanpa perintah Kok Bincu. Mereka maklum akan kelihayan wanita siluman ini dan menjadi gentar juga. Suara orang meludah dan Leng Hai murid keempat Butong Pai menyumpah-nyumpah karena mukanya terkena ludah kental yang tak diketahui dari mana datangnya. Siang Mosin Ni jangan berpesta seorang diri. Suara laki-laki seperti tambur bobrok ini terdengar, dan tampak seorang berpakaian pengemis, sudah tua dan bongkok, mukanya pucat seperti mayat, rambutnya panjang sampai ke pundak, aut-autan dan riap-riapan kotor, mata kirinya buta, mata kanannya lebar membelalak. Pakaiannya kotor dan penuh tambalan, hanya sepasang sepatunya masih baru. Ia memegang sebatang tongkat butut, berdiri di situ dengan punggung agak bongkok. Dilihat sepintas lalu, ia hanya seorang pengemis kotor biasa saja, malah seorang pengemis yang tidak normal, setengah gila. Hal itu tampak pada mukanya yang mengerikan, apalagi mulutnya yang lebar dan selalu sedikit terbuka, memperlihatkan sebuah gigi besar, gigi yang hanya satu-satunya dalam mulut tua. Kembali ia meludah, cuh-cuh ke kanan kiri, menjijikkan sekali. Melihat ini, Leng Liwesio marah, orang tua jorok, kotor, kaukah yang meludahi pinceng tadi? Aku memang suka meludah, biasa meludahi anjing korengan dan kucing kudisan. Lebih suka lagi meludahi keledai gundul, cucu. Mukanya menghadap ke bawah dan ia meludah ke bawah. Akan tetapi anehnya, 2 kali meludah, 2 kali muka Leng Hai Wesio yang berada di sebelah kanannya dalam jarak 3 meter itu terkena sambaran ludah kental yang sebagian memasuki lubang hidungnya. Entah bagaimana ludah itu bisa terbang menyeleweng dan miring. Kakek pengemis itu berjingkrak kegirangan bertepuk-tepuk tangan sambil tertawa. Bagus sekali, keledai Butong memang baik menjadi tempolong ludah. Jahanam hina, Leng Hai Wesio mana dapat menahan kesabarannya. Dengan kemarahan meluap-luap ia sudah mencabut pedangnya dan menerjang pengemis itu. Untung besar hari ini bisa meludahi mampus keledai Butong. Tiba-tiba terdengar suara keras dan pedang di tangan Leng Hai Wesio sudah terlempar jauh, menimpa batu gunung dan patah menjadi 2. Kemudian kakek pengemis itu meludah terus dan tiap kali meludah, Leng Hai Wesio berseru kesakitan. Hujan ludah itu mengenai tubuhnya, akan tetapi tidak hanya membikin kotor seperti tadi, kini terasa seperti pukulan-pukulan keras yang tepat mengenai jalan darah di tubuhnya. Tiap kali kakek itu meludah dan mengenai tubuhnya, ia berteriak mengaduh, kemudian ia menggulingkan tubuh untuk menghindarkan diri. Namun kakek itu terus meludah, makin keras agaknya karena kini tubuh Leng Hai Wesio bergulingan seperti seekor cacing terkena abu panas dan dari telinga dan hidungnya keluar darah segar. Pengemis keji, lepaskan sute kami. Leng Lo Wesio dan 2 orang adik seperguruannya cepat mencabut pedang dan menerjang pengemis itu. Akan tetapi pengemis itu mengangkat tongkatnya, sekaligus 3 batang pedang itu tertangkis dan terpental. Sungguh pun 3 orang Wesio Kosen itu tidak sampai melepaskan pedang masing-masing, namun mereka merasakan telapak tangan mereka sakit dan panas. Terkejutlah mereka. Butong Pai terkenal dengan ilmu pedang yang digerakkan dengan tenaga Lwekang, kuat bukan main. Akan tetapi sekarang sekali tangkis saja kakek ini dapat membuat pedang mereka terpental.
Padahal mereka adalah orang-orang yang menduduki tingkat 2, 3, dan 4 di Butongpai, yang paling lihai di bawah suhu guru mereka. Sementara itu, kakek itu terus meludahi tubuh Leng Hai Wesio yang kini sudah tak dapat bersambat atau bergerak lagi. Hebatnya, kepala yang gundul itu kini bolong-bolong dan dari situ keluar darah bercampur otak. Wesio keempat ini sudah tewas. Mana orang Kunlun, mana Tosu-Tosu bau dari Kunlun, tiba-tiba terdengar suara dan kali ini suara itu terdengar dari bawah. Terlalu hebat peristiwa yang terjadi berturut-turut itu, dan para Tosu Kunlun Pai masih tercengang dan ngeri menyaksikan kematian seorang anggota rombongan Hoa San Pai dan seorang Wesio Butong Pai. Sekarang mendengar bentakan dari bawah tanah ini, mereka seketika menjadi pucat dan cepat memandang ke arah suara. Tentu saja pandang mata mereka tertuju ke bawah, karena dari situlah munculnya suara. Itgan Kaiong, dengar itu, si tengkorak hidup Hek Giamlo juga datang. Bakal ramai sekarang. Wanita rambut panjang tadi kini tertawa dan si pengemis mata satu juga tertawa dan meludah ke kanan kiri. Bagus, dan kebetulan orang-orang Kunlun berada di sini. Baik sekali. Hayo, Hek Giamlo tengkorak busuk, perlihatkan diri. Apa kau gentar melihat banyak orang Kunlun Pai? Mendengar disebutnya Hek Giamlo, muka Ang Kun Tojin makin pucat. Ia belum pernah bertemu dengan Hek Giamlo, akan tetapi ia mengenal nama ini yang oleh gurunya disebut sebagai seorang tokoh hitam yang amat keji dan jahat. Malah ada bibit permusuhan dengan Kunlun Pai, yaitu musuh dari mendiang kakek guru Ang Kun Tojin. Terdengar suara menggereng seperti harimau dari dalam tanah, dan tiba-tiba tanah berikut batu berhamburan terbang dan tahu-tahu tanah itu sudah berlobang besar. Dari dalam lubang meluncur cahaya seperti kilat yang terbang ke arah 5 orang Tosu Kunlun Pai. Para Tosu ini bukanlah orang-orang sembarangan. Tingkat ilmu silat mereka seperti juga orang-orang Hoa San Pai dan Butong Pai itu, sudah mencapai taraf tinggi sekali. Sekali pandang saja mereka maklum bahwa yang menyambar ini adalah sebuah senjata yang amat tajam dan runcing, yang disusul melesatnya bayangan hitam. Cepat mereka berlima melompat ke belakang, mencabut pedang dan menangkis. Terdengar bunyi nyaring. Bunga api berhamburan disusul melayangnya 3 batang pedang, yaitu 3 batang di antara 5 pedang yang bertemu dengan senjata berkilauan itu. Kemudian terdengar jerit mengerikan dan Pek Sin Tojin, Tosu yang bertahi lalat pada hidungnya, telah roboh mandi darah. Dari leher sampai ke perutnya terdapat luka goresan yang panjang, luka kulit saja akan tetapi amat mengerikan. Apalagi kalau mereka melihat lawan mereka yang kini sudah berdiri di depan mereka, benar-benar mendirikan bulu roma. Dia seorang yang tubuhnya sedang saja, malah agak kurus. Seluruh badan, kecuali sepasang tangan yang kecil kurus, terbungkus pakaian serba hitam. Mukanya adalah muka tengkorak, tulang putih mengerikan dengan 2 lobang mata hitam, kepala tengkorak tertutup topi runcing hitam, kedua kakinya memakai sepatu hitam pula. Di tangannya tampak sebuah senjata sabit yang amat tajam dan runcing, agak melengkung. Senjata sabit itu kini bergerak-gerak ke arah tubuh Pek Sin Tojin. Sekali berkelebat tentu kulit tubuh Tosu itu teriris robek. Pek Sin Tojin menggeliat-geliat, bergulingan, darah memenuhi tubuh dan mukanya. Namun sabit itu terus bergerak, makin lama makin cepat. 4 orang Tosu Kunlun Pai menerjang lagi, yang 2 orang termasuk Ang Kun Tojin menggunakan pedang, yang 2 orang lagi karena pedangnya terlempar, menerjang dengan kepalan. Akan tetapi hebatnya, si tengkorak ini hanya menggerak-gerakkan tangan kirinya dan semua serangan itu tertangkis oleh ujung lengan bajunya. Adapun sabit di tangan kanannya terus bergerak, mengiris-iris kulit tubuh Pek Sin Tojin sampai cobak-cabik. Kekejaman yang mendirikan bulu roma. Pek Sin Tojin tak dapat mengerang lagi, tubuhnya berkelojotan, lalu diam. Gerakan sabit juga berhenti dan kini sabit itu berkelebatan menghadapi 4 orang Kunlun Pai yang mengeroyoknya. Sementara itu, orang-orang Butong Pai sudah bergerak mengeroyok si kakek pengemis yang melayani 3 orang kosen Butong Pai ini sambil meludah-ludah dan memaki-maki. Di lain pihak,
4 orang Hoa Sanpai juga mengeroyok si wanita rambut panjang yang melayani mereka sambil terkekeh-kekeh genit. Sungguh pertempuran yang amat seru namun tidak seimbang kekuatannya. Seperti 3 ekor harimau buas dikeroyok serombongan kelinci saja. Sabit di tangan tengkorak hidup itu menyambar seperti halilintar dan sebentar saja, 2 orang Tosu Kunlun Pai sudah menggeletak dengan tubuh terbacok hampir putus menjadi 2 potong. Sedangkan Angkun Tojin dan seorang sutenya sudah luka-luka pula. Juga wanita mengerikan yang bernama Siang Mo Sinni, Dewi Rambut Harum, telah menewaskan 2 orang Hoa Sanpai dengan cambukan-cambukan rambutnya. Wanita ini hanya berdiri tegak, kepalanya digerak-gerakkan dan rambutnya melayang-layang di sekitar tubuhnya, menangkis senjata dan menghantam lawan. Jangan dipandang rendah rambut ini, karena ketika menghantam lawan, rambut halus dan berbau harum itu seakan-akan telah berubah menjadi kawat baja yang amat kuat. Itgan Kaiong, raja pengemis mata satu, meludah-ludah dan memaki-maki. Ludahnya membikin buta seorang lawan yang terus ditusuk tongkat kepalanya sehingga mati seketika. Lenglo Wesio mengerahkan seluruh ilmu pedang Butong Kiam Hoat, namun sama sekali tak berdaya menghadapi sinar tongkat kakek itu. Mereka semua maklum bahwa kalau dilanjutkan, mereka semua pasti akan tewas. Seperti ada yang memberi komando, Angkun Tojin, Kok Bincu, dan Lenglo Wesio melompat pergi meninggalkan para sutenya yang sudah tewas. Mereka pun menderita luka-luka berat. Siang Mo Sinni, Hek Giamlo, biarkan mereka pergi untuk memberitahu kepada partai masing-masing. Tak usah kau ngoceh, pengemis picak. Siang Mo Sinni mencibirkan bibirnya yang merah sambil mengebut-ngebutkan rambutnya yang panjang dengan cermat. Kalau aku mau, apa kau kira tua bangka Hoasan itu bisa pergi hidup-hidup? Bagaimana, Hek Giamlo, puas kau hari ini dapat membunuh 4 orang tokoh Kunlun? Pengemis itu berpaling kepada si tengkorak. Aku datang ke Taisan bukan untuk itu. Hek Giamlo si tengkorak hidup menjawab pendek. Untuk apa lagi kalau bukan untuk minta sesuatu dari Buke Xiansu? Hek Giamlo, sejak kapan kau ikut-ikut menjadi pengemis seperti pengemis picak ini? Siang Mo Sinni mengejek. Akan tetapi Hek Giamlo tidak menjawab, hanya mendengus marah. Setan cilik, lidahmu benar-benar lemas, bibirmu halus mengandung madu, tapi ludahmu seperti butrawali dan merica. Kau sendiri datang pada permulaan musim semi, apakah akan memberi selamat panjang umur kepada setan gunung? Kau sendiri juga akan mengemis ilmu, bukan? Cih, mulutmu bau busuk, pengemis kotor. Aku mendengar bahwa Buke Xiansu akan muncul di dunia. Aku hendak melihat apakah dia dapat menghadapi rambutku. Kalau dapat, baru aku mau mengangkatnya sebagai guru, bukan mengemis seperti kau. Silat lidah, menjadi murid dan mengemis ilmu, apa bedanya? Malu-malu kucing segala, cuh. Itgan Kaiong meludah ke dekat kakinya dan batu di dekatnya berlubang oleh ludah itu. Bukankah begitu, Hek Giamlo? Si tengkorak hidup tidak menjawab, tidak mengangguk atau menggeleng, hanya mengeluarkan suara, huh. Ih, menyebalkan si tengkorak busuk ini. Apa mendadak menjadi bisu? Apakah ingin menyembunyikan suara seperti bertahun-tahun ia menyembunyikan mukanya? Wah, alangkah inginku merenggut lepas kedok tengkorak itu, dan melihat apakah dia laki-laki atau wanita, kalau laki-laki tampan atau buruk, muda atau tua. Tengkorak hidup itu mundur selangkah, mukanya menghadap Siang Mo Sinni dan senjata sabitnya yang mengerikan itu diangkat ke atas, agaknya siap bertempur. Itgan Kaiong berjingkrak-jingkrak tertawa dan bertepuk-tepuk tangan. Bagus, bagus. Aku pun mempunyai keinginan yang amat sangat, yaitu melihat kalian bertempur mengadu ilmu. Alangkah akan ramainya, entah siapa yang hanya bernama kosong belaka. Siang Mo Sinni ataukah Hek Giamlo? Hayo, mulailah. Sejenak Siang Mo Sinni ragu-ragu, kepalanya sudah tegang. Agaknya ia hendak menggerakkan rambutnya menerjang. Akan tetapi matanya melirik ke arah pengemis tua itu.
Lalu tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh. Pengemis tua busuk, kau hendak akali kami berdua, ya? Kau mengadu kami, biar keduanya mampus atau payah, baru kau turun tangan dan dapat memonopoli atas ilmu-ilmu dari Buke Xiansu. Begitukah, akal bulus? Kalian mau saling gempur atau saling cinta? Apa sangkut pautnya dengan aku? Abis, kau mau apa? Kakek itu merengut, kesal. Kita bertiga harus menentukan siapa paling unggul, dia berhak menemui Buke Xiansu. Yang kalah dinyatakan tidak berharga dan harus minggat. Setuju, jawab It Gan Kai Ong. Kau bagaimana? Tanyanya kepada Hek Giamlo. Yang ditanya hanya mengangguk, tetap berdiri memasang kuda-kuda, sikapnya amat bercuriga dan tidak percaya kepada dua orang di depannya itu. Tiga orang sakti itu berdiri memasang kuda-kuda, saling pandang dengan sinar mata penuh kebencian. Mereka seakan-akan tiga ekor harimau yang siap menanti datangnya terjangan lawan, tegang sampai ke bulu-bulunya, akan tetapi terlalu hati-hati untuk bergerak lebih dahulu, karena maklum bahwa lawan amatlah hebat, siapa terlena dia akan sirna. Tiba-tiba Siang Mo Sinni melengking tinggi dan rambutnya bergerak seperti sinar hitam menyambar ke arah Hek Giamlo. Hanya 1 atau 2 detik selisihnya dengan gerakan It Gan Kai Ong yang menggunakan tongkat menyerang wanita ini, dan gerakan Hek Giamlo yang menggunakan sabit menerjang It Gan Kai Ong. Sekaligus 3 orang itu telah menyerang dan diserang. Sekaligus pula mereka mendengus nyaring dan mengelak dengan lompatan kilat ke samping. Kini mereka berdiri lagi membentuk segitiga, memasang kuda-kuda dan tidak bergerak. Suara desingan senjata mereka yang menyambar tadi masih terdengar gemanya, mengaung dari dalam jurang di dekat situ. Amat tegang seluruh urat saraf, ketiga orang itu sudah siap untuk melakukan terjangan atau menghadapi serangan lagi. Akan tetapi tiba-tiba wajah mereka bergerak dan perhatian mereka tertarik oleh bunyi suling yang amat luar biasa. Sesaat bunyi suling itu semerdu kicau burung di waktu pagi hari menyongsong munculnya sang matahari. Akan tetapi pada saat lain terdengar seakan-akan halilintar menyambar-nyambar membelah gunung. Pada detik ini terdengar gembira seperti suara bidadari tertawa merdu. Pada lain detik seperti tangis wanita yang ditinggal mati suaminya. Tunda dulu urusan kita, kata It Gan Kai Ong. Kita lihat siapa yang datang, sambung Siang Mo Sinni mengangguk. Hek Giamlo hanya mengangguk dan menurunkan sabitnya. Makin lama suara suling terdengar makin nyaring, seolah-olah penyulingnya berjalan perlahan mendekati tempat itu. 3 orang sakti ini menjadi tegang hatinya, mereka menduga-duga. Nama besar Buke Xiansu yang dipuja-puja seluruh tokoh Kang-ou, sudah banyak kali mereka dengar, namun selama hidup mereka belum pernah melihat orangnya. Apakah kakek sakti itu yang muncul sekarang sambil meniup suling? Tak lama kemudian muncullah si peniup suling dari balik batu besar, berjalan dengan tenang perlahan menuju ke puncak sambil meniup suling yang dipegang dengan kedua tangannya. Suling itu berkilauan tertimpa matahari dan mudah diduga bahwa benda ini terbuat daripada emas murni. Peniupnya seorang laki-laki tinggi tegap, tampan dan gagah, berusia antara 30 tahun. Pakaiannya seperti pakaian seorang pelajar, dengan ikat pinggang sutera dan tali penutup kepala melambai panjang. Pakaian orang ini hanya bentuknya saja seperti pakaian pelajar, juga topinya, akan tetapi warna sepatu, pakaian, dan topinya hitam, kecuali ikat pinggang dan pinggiran jubah berwarna kuning. Di bagian dada bajunya yang hitam itu tampak lukisan sebuah suling emas di atas dasar bulatan merah muda seperti bulan purnama. Gantengnya, Siang Mo Sinni memuji, matanya memandang penuh gairah kepada wajah yang tampan itu. Inikah orangnya yang memakai nama suling emas? It Gan Kai Ong berkata perlahan seperti pada diri sendiri. Adapun Hek Giamlo hanya mengeluarkan suara mendengus marah. Sementara itu, laki-laki muda bersuling itu sudah melihat adanya 3 orang aneh di puncak, juga adanya mayat-mayat berserakan di sekitar tempat itu. Suara sulingnya berhenti. Benda itu ia selipkan pada ikat pinggang dan kedua kakinya melangkah lebar dan cepat ke tempat itu. Keningnya berkerut, sepasang alis yang tebal hitam itu seakan-akan bersambung menjadi satu.
Keji sekali, ia bersungut-sungut tanpa mempedulikan 3 orang itu. Kami yang membunuh mereka. Kau mau membela? Ejek It Gan Kai Ong menantang. Dia tersenyum, menoleh kepada pengemis mata satu dan berkata dengan suara tenang berwibawa, kalian membunuh orang, tidak ada sangkut pautnya dengan aku tidak peduli, bukan urusanku. Akan tetapi andai kata tadi aku berada di sini, jangan harap kalian mengumbar kekejaman sesuka hati. Setelah berkata demikian, orang ini lalu menghampiri Hek Giam Lo, memandang sejenak dan berkata, kau Hek Giam Lo, bukan? Beri pinjam senjatamu sebentar, aku hendak mengubur mayat-mayat itu. Hek Giam Lo mendengus dan melangkah mundur, sabitnya ia angkat ke atas kepala, siap menerjang. Orang muda itu tertawa mengejek, kau takut aku melarikan senjatamu itu? Aku sering kali mendengar bahwa manusia iblis Hek Giam Lo memiliki kepandaian yang amat tinggi. Kiranya ia hanya mengandalkan nyawanya kepada sebatang sabit, maka takut kehilangan senjatanya. Hek Giam Lo, sulingku ini dari emas, jauh lebih berharga daripada sabitmu, baik harganya maupun kegunaannya. Kalau kau takut aku melarikan sabitmu, biar kau bawa dulu sulingku ini. Sebagai seorang tokoh besar dalam dunia persilatan, mana Hek Giam Lo mau menyerahkan senjatanya? Senjata yang diandalkan sama harganya dengan nyawa. Ia mendengus kembali, menggelengkan muka tengkoraknya. Pemuda tinggi ganteng itu tersenyum lebar, tapi sepasang matanya mengeluarkan sinar tajam. Terimalah ini, serunya dan suling di tangan kanannya itu tiba-tiba meluncur seperti halilintar menyambar ke arah leher kiri Hek Giam Lo. Serangan ini cepat bukan main, juga tidak terduga karena gerakan suling itu dilihat dari depan seperti memutar, ujungnya membentuk lingkaran yang tidak dapat diterka kemana akan mencari sasaran. Tiba-tiba, Hek Giam Lo melihat ujung suling sudah hampir menempel ulu hatinya. Namun ia memang lihai sekali. Sambil mengeluarkan suara gerengan seperti setan, tangan kirinya menyambar dari samping menangkap suling itu dan mendorong ke kanan agar meleset daripada ulu hatinya, bagian yang berbahaya itu. Alangkah herannya ketika ia merasa betapa suling itu dengan mudah dapat ia renggut, malah agaknya dilepaskan oleh pemiliknya. Ia menduga akan adanya tipuan, akan tetapi terlambat karena pada saat itu, tenaga yang amat keras merampas sabitnya. Ia masih berusaha mempertahankan dengan tangan kanan, namun tiba-tiba suling di tangan kirinya itu bergerak hendak menusuk dadanya kembali. Terpaksa ia mengalihkan perhatian dan tenaganya ke tangan kiri yang mencengkram suling, berusaha merampas suling untuk menyelamatkan diri. Lebih penting menyelamatkan diri daripada ancaman suling, baru kemudian berusaha merampas kembali senjatanya. Pemuda itu tertawa sambil melompat mundur, sabit panjang sudah berada di tangannya. Hek Giam Lo, terima kasih atas kebaikanmu. Hanya sebentar aku pinjam sabitmu, kalau sudah selesai akan kukembalikan. Setelah berkata demikian, pemuda aneh ini lalu melirik ke kanan kiri beberapa lama, kemudian tiba-tiba ia meloncat ke kiri. Sekali loncatan tubuhnya melayang lebih 10 meter jauhnya. Kiranya ia memilih tanah yang lunak di balik sebuah batu besar. Sabit di tangannya bergerak dan tampak sinar berkilauan ketika dengan cepatnya ia menggali tanah dengan sabit itu. Heh, kau tentu si muda sombong yang memakai nama Kim Xiao Eng, pendekar suling emas, terdengar suara serak si muka tengkorak. Kembalikan senjataku. Suling emas tidak menjawab, melainkan menggali terus dengan cepat sekali sehingga sebentar saja di depannya telah tergali sebuah lubang besar. Namun ia masih menggali terus dengan cepat. Sinar hitam yang lembut bergulung meluncur ke arah punggungnya. Sinar hitam ini datang dari Hek Giam Lo yang melepas senjata rahasianya yang disebut Hek In Tok Ciam, jarum beracun awan hitam. Begitu hebat racun jarum-jarum yang jumlahnya 7 batang ini sehingga mengeluarkan uap hitam seakan-akan awan yang membungkusnya ketika benda-benda kecil ini meluncur mencari korban. Melihat Hek Giam Lo mempergunakan ilmunya melepas jarum, Siang Mo Sin Ni dan It Gan Kai Ong terkejut. Mereka berdua sudah mengenal baik hebatnya jarum-jarum itu. Sekarang suling emas yang ternyata hanya seorang pemuda masih hijau diserang dari belakang dan pemuda itu asyik bekerja menggali tanah, mana dapat ia menyelamatkan diri.
Suling emas menggali dengan gerakan cepat dan aneh. Bukan hanya tangan kanan yang memegang sabit saja yang bergerak, malah semua tubuhnya ikut bergerak. Seorang petani akan mentertawakannya karena cara ia mencangkul tanah menggunakan sabit amatlah lucu, meloncat ke sana kemari, bergoyang-goyang dan terhuyung-huyung. Akan tetapi kalau melihat hasil galian di depannya, orang akan bengong terlongong. 10 orang tukang cangkul bekerja sama dengan cangkul yang baik sekalipun belum tentu akan dapat menggali lubang sedemikian besar dalam waktu demikian cepatnya. Sekarang, 3 orang sakti itu yang menjadi kagum. Tanpa menoleh, suling emas masih tetap bekerja dan ketika gulungan awan hitam yang membungkus jarum-jarum beracun itu menghampirinya dan berpencar mengarah 7 bagian jalan darah terpenting, ia masih saja bergerak-gerak menggali lubang. Namun kini di antara berkelebatnya sinar sabit yang putih, tampak bergulung-gulung sinar kebiruan yang mengeluarkan angin keras. Mendadak awan hitam itu membalik sampai 3 kaki jauhnya. Hek Giamlo mengeluarkan suara geraman hebat dan awan hitam itu mendesak maju lagi. Si muka tengkorak berdiri setengah berjongkok, kedua tangannya dilonjorkan ke depan dan ia mengerahkan tenaga sinkangnya untuk memberi dorongan kepada senjata rahasianya. Suling emas menunda gerakannya menggali. Ia pun membalik dan kiranya di tangan kirinya terdapat sebuah kipas biru yang terdapat lukisan indah. Ia mengipaskan benda itu ke depan sambil berseru, "Hek Giamlo, aku terima tantanganmu, akan tetapi tunggulah sebentar sampai selesai pekerjaanku." Ia mengebutkan lagi kipasnya dan sekali lagi awan hitam yang sudah mendesak maju itu terpental mundur sampai 5 kaki jauhnya. Tanpa mempedulikan Hek Giamlo yang terpaksa menerima kembali jarum-jarumnya itu, suling emas berloncatan ke sana kemari dan tampaklah mayat-mayat yang berserakan itu satu demi satu melayang masuk ke dalam lubang besar yang digalinya tadi. Pemandangan yang amat mengerikan. Mayat-mayat itu seakan-akan hidup kembali dan terbang seperti setan-setan penasaran. Padahal suling emas hanya menggunakan ujung sabit untuk mencongkel mayat-mayat itu. Dalam waktu pendek saja 11 buah mayat itu sudah terbang semua ke dalam lubang. Suling emas lalu menguruk lubang dengan tanah galian. Begitu cepat ia melakukan pekerjaan ini sehingga waktu untuk menggali dan mengubur ini tidak lebih daripada 10 menit saja. Suling emas namanya menyundul langit. Kiranya hanya seorang bocah ingusan yang tak tahan melihat mayat-mayat berserakan. Itgan Kaiong tertawa mengejek. "Itgan Kaiong, terimalah salamku. Tak kusangka di puncak Taisan ini akan bertemu dengan seorang raja. Sungguh menyenangkan," jawab suling emas. "Tampan sekali, ganteng, dan jejaka tulen." "Hebat, suling emas, mari pergi bersama saya." Suara Siang Mosin Ni amat manis dan merdu. Senyumnya memikat dan kerling matanya menyambar. Pemuda biasa saja kiranya akan runtuh kalbunya dan bobol pertahanannya kalau menghadapi senyum dan kerling yang memabukkan ini. Memang Siang Mosin Ni memiliki kecantikan yang luar biasa, keharuman rambut yang memabukkan, dan ada sesuatu yang mujizat, hawa kekuatan yang tidak sewajarnya keluar dari tubuhnya. Suling emas menjadi merah mukanya ketika ia mengangguk dan membungkuk sebagai tanda hormat. "Siang Mosin Ni, terima kasih. Kulihat di antara mayat-mayat itu terdapat seorang muda yang sudah kau sedot habis isi tulang belakangnya. Apakah kau masih juga belum kenyang?" Siang Mosin Ni hanya terkekeh-kekeh mendengar ejekan ini. Adapun Itgan Kaiong lalu menegur, "Kim Xiao, suling emas, kau yang masih begini muda, bagaimana berani lancang menyebut nama kami? Bagaimana kau bisa mengenal bahwa aku Itgan Kaiong?" Suling emas tertawa. Banyak raja di dunia ini, akan tetapi yang suka memakai pakaian tambalan hanyalah raja pengemis. Di antara banyak raja pengemis yang terkenal, memang ada beberapa orang di antaranya yang buta kedua matanya, akan tetapi yang picak sebelah hanyalah Itgan Kaiong. Bagi teman-teman yang ingin tahu kisah mereka, bisa mendengarkan terlebih dahulu serial Bukek Xiansu yang berjudul Suling Emas. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka selanjutnya? Silahkan dengarkan di episode berikutnya. Sampai jumpa.
Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.